Sekali, oksigen. Oksigen itu kan apa ya? Generik gitu. Ya. Lalu kemudian menjadi brand sebuah provider internet. Pertanyaannya apa hubungannya oksigen dengan internet? Iya. Sepertinya kan sekali, Pak. Menarik Bisa dijelaskan, Pak. Ya, saya coba jelasin ya, Ya, Pak silakan. Sahril. Ya, oksigen.id memang menarik sekali, Pak. Jadi asal katanya oksigen, tapi kalau bicara brandnya yang lengkap adalah oksigen.id sebetulnya. Oksigen.id. Jadi ada .id-nya belakangnya. Itu Iya. menjadi satu brand. Memang oksigennya sendiri terlalu generik gitu ya. Generik. Nah, kebetulan saya yang menciptakan lah waktu itu brand oksigen.id ini. Nah, waktu itu berangkat dari filosofi bahwa kedepannya itu jadi di tahun 2015 ini brand ini kita ciptakan. 2015. Kita melihat bahwa kebutuhan internet ini akan menjadi sangat luas sekali penggunaannya. Akan menjadi kebutuhan kita yang bisa dibilang setelah makanan, sandang gitu ya. Betul. Mungkin sekarang kita jadi internet nih. Ini jadi kebutuhan. kadang-kadang lebih penting dari air, Pak. Betul. Kita pagi-pagi bisa nggak mandi seharian, yang penting ada jalur internet. Iya. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong bersama Sahril Rashid. Ini kita menjalankan prokes. Ini sudah tes antigen semua ya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi mungkin biar enaknya nggak apa-apa kita buka masker sesaat. Bisa apa-apa. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang fixed broadband internet, atau lebih akrabnya di masyarakat itu provider internet. Nah, bisnis provider internet ini salah satu bisnis yang cuan di masa pandemi ini. Kalau kita lihat berapa bisnis lainnya justru terhapus badai-badai COVID ini. Nah, luar biasa. Tetapi ternyata di balik bisnis ini juga banyak tantangan. Kenapa saya mengatakan cuan? Masyarakat kan kita lihat semenjak pandemi ini, Pak, berubah gaya masyarakat. Semuanya harus serba online. Ketika serba online, maka jaringan internet sangat dibutuhkan. Tapi di balik bisnis jaringan internet ini ternyata begitu banyak pesertanya. Saya melihat data dari asosiasi itu jumlahnya ratusan. Tetapi hanya beberapa yang memang besar, kurang lebih sekitar 12 unit, 12 provider. Salah satunya Oksigen. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan tim manajemen Oksigen. Kita akan berbicara sejauh mana Oksigen beroperasi, sejauh mana menghadapi pandemi ini. Tapi sebelum melanjutkan bincang-bincang ini, saya ingin menyapa dulu satu persatu ini. Ya. Saya ingin ke Pak John Sihat Simanjuntak. Halo Pak Halo, Sahril, Pak. selamat siang, salam sehat Pak. Ya, jadi Pak John ini Vice President of Retail Business. Iya. Lalu kemudian yang kedua Bapak Wirajaya Simanjuntak, Ya, GM FTTH Regional. betul Pak. Selamat siang. Ini singkatan FTTH itu apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, kalau bahasa sehari-harinya itu fiber optic Pak. Oh, Jadi fiber kalau optic. di ISP atau di internal atau di perusahaan internet biasanya fiber to the home. Oh, Jadi yes. fiber optic yang menyalurkan jaringan ke rumah. Oh, ya itu itu salah satu keunggulan dari Oksigen. Iya. Dengan 100% ya, Pak ya. Betul. 100% fiber optic. Fiber Iya. optic. Iya. Karena ada juga yang lain. Dulu katanya fiber optic. Ternyata sekarang lagi di-upgrade, baru mau pasang fiber optic. Iya, betul. Itu tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Kita tahu nama. Nah, yang ketiga Bapak Yanca Aliansah, dia GMCL SME. Bisa dijelaskan Pak, apa itu SME? SME itu sebenarnya lebih kepada untuk bisnis Pak. Jadi Oh, kepanjangan bisnis. dari small medium enterprise. Oke. Jadi kita memang lebih menyasar untuk pelaku-pelaku bisnis yang mulai dari startup sampai kelas menengah Pak. Atas. Oh, begitu. Ya, karena memang secara pelaku bisnis di kalangan itu sangat besar Pak marketnya. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, ini menarik sekali. Tim dari Oksigen lengkap. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang sangat aktual. Nah, sekarang saya ingin mulai masuk bincang-bincang.
ini menarik sekali, oksigen. Oksigen itu kan apa ya? Generik gitu. Ya. Lalu kemudian menjadi brand sebuah provider internet. Pertanyaannya apa hubungannya oksigen dengan internet? Iya. Sepertinya sekali, Pak. Menarik Bisa dijelaskan, Pak. Ya, saya coba jelasin ya, Ya, Pak silakan. Saril. Ya, oksigen.id memang menarik sekali, Pak. Jadi asal katanya oksigen, Oksigen. tapi kalau bicara brandnya Iya. yang lengkap adalah oksigen.id sebetulnya. Jadi Oksigen.id. dia ada .id-nya Oh, yes. belakangnya. Iya. Itu menjadi satu brand. Memang oksigennya sendiri terlalu generik gitu ya. Generik. Nah, kebetulan saya yang menciptakan lah Oh. waktu itu brand oksigen.id ini. Nah, waktu itu berangkat dari filosofi bahwa kedepannya itu jadi di tahun 2015 ini brand ini kita ciptakan. 2015. Kita melihat bahwa kebutuhan internet ini akan menjadi sangat luas sekali penggunaannya. Akan menjadi kebutuhan kita yang bisa dibilang setelah makanan, sandang gitu ya. Betul. Mungkin sekarang kita jadi internet nih. Ini Jadi kebutuhan. kadang-kadang lebih penting dari air, Pak. Betul. Kita pagi-pagi Nah. bisa nggak mandi seharian, yang penting ada jalur internet. Iya, jadi di situ filosofinya justru. Oksigen.id kan kalau manusia kan membutuhkan oksigen ya Tidak ada kehidupan. untuk kehidupan. Betul. Nah, Bapak udah mulai Oke, kena ini, udah ya. dapat ya filosofinya. Jadi oksigen untuk kehidupan. Nah, jadi sama. Jadi oksigen.id sebagai suatu brand internet Mana? Yes. kita butuhkan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan tanpa adanya oksigen.id itu menjadi gimana rasanya ya. Jadi tentunya akan menjadi lebih baik, lebih mudah, dan kita sangat membutuhkan sekali internet. Tapi ini luar biasa menciptakan brand ini. Nggak kebayang tiba-tiba ini 2020 tiba-tiba orang terkurung di rumah. Iya, Pak. Jadi menciptakan kata oksigen betul-betul menjadi oksigen. Visinya udah kelihatan gitu, Pak. Betul, Pak. Memang itu visi kita sangat jauh ke depan karena kita sudah bisa membayangkan masyarakat kita di masa depan itu sangat tergantung kepada internet ya. Jadi apapun seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan Yes. itu tergantung ataupun kita sangat memerlukan media internet ini sebagai sesuatu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah itu Bapak untuk sekedar misalnya membaca news, Betul. untuk belajar, untuk berkomunikasi. Kita sekarang udah conference sudah jadi biasa gitu Pak ya. Nah, dulu kita nggak kebayang itu ya. Kebayang. Nah, Dan- sekarang udah menjadi kenyataan semuanya. Prosesnya begitu cepat, Pak. Betul, Pak. Begitu cepat. Iya. Artinya dengan ada pandemi ini kita membayangkan ini kita 5-10 tahun tiba-tiba nanya ukuran setahun 2 tahun tiba-tiba booming begini. Iya, jadi dengan adanya pandemi ini itu kelihatannya mempercepat proses penggunaan internet secara mass gitu ya, jadi secara luas gitu dari semua aspek kehidupan kita. Lalu sejak kapan hadirnya ini oksigen secara resmi di Mas? Oke, jadi memang kami mulai membangun itu di tahun 2016. Proyek kami pertama itu kita bangun 60.000 plus 10.000 home pass itu di daerah Tebet dan juga daerah sekitar Tendean sekitarnya itu. Itulah proyek kita pertama. Baru mulai komersil sekitar tahun 2017. 2017. Itu Bapak bisa bayangkan dari suatu brand yang belum punya apa-apa, Yes. ya kita tahun pertama itu penjualan kita nggak banyak, cuman 2.000 pelanggan saja waktu itu. Tapi mungkin karena namanya oksigen orang teringat terus tuh. Iya. Tapi kabarnya yang pertama disasar itu korporasi, benar nggak, Pak? Oh iya, jadi kalau historinya gini, kan Iya. Oksigen.id ini adalah brand dari Brand PT dari- Mora Telematika Oh, Indonesia. betul. Yes. PT Mora Telematika Indonesia itu historinya adalah memang perusahaan pertamanya adalah dia perusahaan infrastruktur. Oh. Kedua dia perusahaan wholesale. Jadi pelanggan pertamanya dulu itu adalah para penyedia jasa internet yang Bapak bilang ada 500 ISP itu. Iya. Ya, sebagian besar itu pasti adalah pernah jadi pelanggan kita sampai sekarang, bahkan sebagian Sampai mungkin sekarang. ya pelanggan untuk yang bulk ya, wholesale. Iya. Jadi mereka menggunakan karena kita memiliki jalur internasional backbone submarine cable. Jadi kami punya beberapa jalur backbone internasional, Pak, yang dimiliki oleh PT Moratel.
gitu Nah, gambarannya. kalau kita melihat dari 2017 lalu kemudian percepatan dalam 2 tahun terakhir nih, kira-kira Bapak bisa menjelaskan posisi Oksigen di antara penyelenggara jasa internet ini yang ada 10 itu, kira-kira dia posisi gambaran Bapak ini. Oke, kita memang relatif baru lah ya. Iya. Kalau dibandingkan misalnya saudara big brother kita ya, apa IndiHome, Telkom gitu ya kan, mereka kan sudah memang dari dulu lama sekali. Jadi saya jelaskan overallnya dulu Pak. Jadi market fixed broadband di Indonesia itu berdasarkan survei ABGI itu tahun 2018 sekitar 23 juta atau 14% dari internet pengguna maksudnya. Jadi total pengguna kita kan sekitar 173 waktu itu. Sekarang itu fixed broadband kira-kira sekitar 25 juta. 25 juta. Ya. Kemudian yang sudah menggunakan fixed broadband artinya akses internet di rumah-rumah, kabel yang tetap gitu ya. Iya. Itu ada sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nah, ya 10 juta. Nah, 10 juta itu terdiri dari 8,3 itu ada di Telkom ya. Sisanya itu tersebar. Jadi hampir sekitar 3 juta itu ya, jadi macam-macam ada di Linknet, First Media, kemudian ada di operator lain lah Operator gitu ya. lainnya. Nah, si Oksigen ini karena relatif baru, kami posisinya kira-kira masih di sekitar posisi nomor 5 atau 6 gitulah, kira-kira gitu. Nah, ini banyak PR karena secara jumlah home pass kami baru sekitar 450.000 home pass tahun ini. Nah, jadi memang kita lagi ngejar pembangunan secara nasional. Ya, kita sudah hadir di kota-kota di Medan, Pontianak, Pangkal Pinang, Jambi, di Bali, kemudian di Bandung, di Jakarta, Jabodetabek, Iya. plus beberapa kota lainnya. Nah, ini kita lagi sibuk bangun gitu Pak. Itu yang sedang kami kejar ketinggalan tersebut, sehingga memang tentunya jumlah pelanggan itu sangat relevan dengan jumlah home pass yang sudah dibangun. Nah, biasanya memang jumlah home pass-nya itu ya kurang lebih 30% lah dari jumlah yang dibangun. Tapi artinya kalau kita melihat startnya yang lain lebih duluan, tetapi bisa menyusul, ini kan luar biasa. Iya, memang Oksigen.id dikenal karena salah satu yang utama adalah speed-nya. Speednya. Ya, jadi karena tadi saya jelaskan bahwa Mora Telematika itu, kita itu penyelenggara fiber optik infrastruktur. Kami punya 4 jalur internasional gitu ya. Sebenarnya ada kabel MIC1, ada B3JS, kemudian ada BDM, kemudian ada lagi satu yang baru yang langsung dari Jakarta ke Singapura. Di samping itu, kekuatan Moratel adalah kami juga membangun. Jadi di Jawa itu kami punya jalur fiber optik utara selatan. Kemudian kita juga punya jalur Sumatera itu dari Natuna, Pontianak, Singkawang, terus sampai ke Jakarta. Ke timur kita terus sampai ke Papua. Nah, ini dikenal dengan tol langitnya Pak Jokowi. Nah, itu yang kita bangun kebetulan. Iya, tol langit ya. Nah, kita memanfaatkan infrastruktur yang kita bangun tersebut untuk pengembangan jaringan FTTH tadi. Ya, FTTH itu sebetulnya jargon term teknologi generik ya. Fiber to the home sebetulnya. Atau kalau biasanya disebut dengan fixed broadband provider JIP. FTTH itu basisnya adalah GPON teknologi. Jadi ini adalah satu teknologi fiber optik untuk mendistribusikan ke rumah-rumah sebetulnya. Jadi ini yang paling optimal saat ini gitu ya. Jadi kalau lihat iklannya Oksigen 100% fiber optik. Iya, betul. Jadi udah terjawab itu Pak. Jangan ragu dengan Oksigen. Nah, sekarang kalau Pak John tadi bicara secara nasional, nah kita mau dengar kira-kira bagaimana perkembangan salesnya di Tangerang ini, khususnya Tangerang. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saya selalu mengatakan Tangerang dan sekitarnya itu saya menyebutnya Serpong City, Pak. Serpong City itu Gading Serpong, BSD dan Alam Sutra. Karena ini menarik perkembangan wilayah ini, salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Jabodetabek. Nah, sekarang kita ingin dengar kira-kira bagaimana pasar Oksigen di Tangerang. Nah, saya lihat sudah mulai masuk di klaster-klaster. Pak Wira atau Pak Yance? Pak Wira mungkin bisa. Pak Wira dulu. Baik, terima kasih Pak Sari. Jadi memang kalau kita lihat di Tangerang khususnya sebenarnya kita sudah lama Pak
Kalau Tangerang di daerah di luar kawasan Gading Serpongnya. Oke. Ya, tapi memang kalau di Gading Serpong ini yang kawasan seperti kan kita tahu sendiri di sini kawasan ada Sumarekon, ada Paramount, ya kan Pak ya? Ya Nah, betul. jadi kita baru masuk itu 2020. Nah, 2020, tapi kalau M Town Residence itu sama Vivaldi, Verdi, Mozart itu sudah hampir 2 tahun, Pak. Oh, Om Town M Iya. Town M Town Residence sudah apartemen. masuk di sudah, situ juga. Sudah masuk. Jadi kita total hampir 20.000, Pak. 20.000. Going to 20.000 Kompas. untuk Kompas Ya. di sini. Iya, iya. Nah, ini yang PHG ini Pondok Hijau Golf ini boleh dibilang batch yang keduanya. Batch yang kedua. Yes, jadi Chrysocolla, Garnet, Dari sisi pembangunan dari ya. segi bangunan, Iya. Calcedony dan segala macamnya itu semua kita sudah going through untuk masuk. Kayak di rumah Bapak kan katanya Calcedony sudah masuk ya Pak. Betul. Nah, konsep kita tuh apa? Bagaimana dibedakan dengan Bapak bilang persaingan ada 4? Kita enggak takut Pak. Maksudnya gini, kita memang kalau dari segi harga boleh dibilang kompetitif. Kita nggak bilang paling murah juga atau nggak bilang paling mahal juga. Iya. Tapi kompetitif. Yang paling penting adalah kita tahu taste-nya warga di sini adalah kualitas. Gini Pak, soal mahal murah itu relatif. Yes. Mahal ketika Anda mengeluarkan uang tidak sesuai dengan ekspektasi itu menjadi Ya. mahal. Betul. Tapi murah ketika apa yang kita dapatkan melebihi apa yang kita. Betul. Saya kira begitu Pak. Ya. Nah, jadi kalau saya boleh lanjutkan, di sini tuh warga banyak yang mengatakan, saya pengen pokoknya benar-benar yang speednya bagus dan kita tidak ada pengurangan atau semacam di akhir bulannya bisa jadi lambat segala macam. Nah, yang kedua, kita punya kantor, branch-nya ada di sini, Pak. Oh iya. Ini branch kita. Branch. Jadi kalau lihat kompetitor, orang-orang pada nanya, ini kompetitor yang merah kantornya di mana sih? Yang biru di mana sih? Itu nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Tapi kalau kita proklaim di sini bahwa ini adalah kantor branch kita. Ya. Nah, yang menarik bahwa ketika oksigen ikut bertarung di klaster ini Ya. kan maka persaingan semakin ketat. Betul. Kira-kira apa program oksigen untuk memenangkan pertarungan khususnya di hunian? Ya, oke saya jawab lagi ya mungkin Pak John ya. Jadi pertama yang tadi saya katakan kita sebut ada branch office di sini Pak. Nah, itu Itu paling penting karena kalau orang misalkan ada troubleshooting ataupun mau berlangganan segala macam, tahu sumbernya ada di mana. Oke. Itu yang pertama karena di sini akan standby yang namanya telesales dan juga ada walk-in center, dia bisa pengaduan segala macam ada di sini. Nah yang kedua, kita ini kalau Bapak tadi Pak John tadi mengatakan kabelnya itu dari awal sampai masuk ke rumahnya Bapak itu kabel Moratelindo. Moratelindo. Yes, jadi kabelnya kabel PT Moratelindo, kita tidak ada sambungan-sambungan, sambungan ada tapi maksudnya tetap utamanya adalah kabel dari kabel besar sampai rumah itu kabel kita Pak. Itu jaringannya. Jadi itu yang membuat stabilitas dan kekencangan speednya akan jauh lebih baik. Nah, ini menarik. Kenapa pertanyaan saya ajukan? Ya. Pengalaman di kompleks, ketika sebuah provider lagi lemot, itu nggak usah kita tanya, langsung di grup itu muncul, Pak. Muncul. Iya. Muncul. Ini internet Betul. di rumah Anda gimana? Nah, saya kira itu penting, benar. Yes. Jadi dengan adanya kantor di sini yang bisa merespon cepat, Iya. Pak ya. Iya. Oke. Karena sekarang kalau mati internet lebih kayak mati listrik Pak. Mati Iya. listrik orang masih bisa cuman ya nyalain lilin gitu ya. Tapi kalau mati internet sudah tidur kita semua. Enggak, masalahnya di situ kan udah menyangkut uang di situ, Pak. Iya. Iya, iya. Misalnya saya prinsip, suatu saat saya membayar sangat mahal sebuah provider. Iya. Saya tidak keberatan dengan harapan dia lebih lancar, tapi kan Iya. juga tidak seperti yang saya harapkan. Karena saya mengeluarkan agak lebih besar, ya berharap dapat lebih besar. Nah, mungkin Iya. itu pesan yang ingin sampaikan. Tapi ada juga yang menarik ini. Ketika pertama kali provider itu masuk, luar biasa kencangnya, Pak. Ya mungkin pelanggannya masih kurang banyak. Kurang banyak. Tapi ketika mulai banyak pelanggan, bandwidth ini kan nggak ditambah-tambah. Iya. Ya. Nah, ini bagaimana kira-kira oksigen ke depan itu? Nah, ini saya jawab ya Pak ya. Jadi disitulah perbedaannya oksigen dengan yang lain. Jadi mungkin kalau Bapak mengenal beberapa brand yang lain, mungkin saya kan tidak perlu sebutkan Ya, gitu ya, ya. karena agak Pokoknya etis gitu saudara ya. kita. Saudara kita. Nah, kami ini pemilik backbone-nya. Jadi kami memiliki interkoneksi ke internasionalnya. Jadi international gateway-nya itu kami punya 4 submarine cable. Ya, jadi artinya Bapak bisa bayangkan kalau satu putus, kami punya backup yang lain. Dan kami tidak membeli bandwidth karena kami pemilik jaringannya. Iya. Jadi artinya kalau mungkin yang lain beli,
itu kan tergantung bandwidth yang dia beli kan. Dia beli misalnya 1 gig Iya. atau 10 gig atau Terpakai bahkan 100 sekian. gig. Ya. Terpakai sekian. Iya, ya. Kalau Oratel mungkin oksigen kita enggak. Karena sekarang misalnya kami secara backbone kita itu sudah sekitar 4 tera secara keseluruhan gitu ya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan rumahan relatif kecil lah kalau buat jaringan kita gitu sebetulnya. Jadi kami tidak tergantung kepada pihak lain. Terus kedua, di mana jaringan oksigen dibangun, sebetulnya kami selalu memilih area yang memiliki redundancy. Jadi kabel itu backbone-nya kita pastiin ada 2, nggak cuma 1. Karena bisnis ini tidak mungkin tergantung 1 jaringan saja. Betul. Jadi kalau ada terjadi linknya putus, yang satunya harapannya masih bisa hidup. Tapi memang namanya penyelenggaraan jasa telekomunikasi itu kan tidak selalu juga terus jadi mati atau hidup terus ya, seringkali kadang-kadang juga memang ada mati. Nah, saya mau jelasin lagi perbedaannya jaringan GPON ataupun FTTH dengan jaringan lain, misalnya koaksial lah Pak ya. Iya. Kalau koaksial itu di setiap titik kawasan dia ada listriknya. Jadi dia harus pasang listrik untuk repeater gitu ya, iya. menguatkan sinyalnya lagi, baru kemudian distribusikan lagi ke rumah-rumah. Jadi ke Bapak bayangin kalau listriknya mati, dia mati. Nah kalau ini enggak, karena listriknya itu adanya di mana? Adanya di POP-nya, di OLT-nya, dan satu lagi di customer. Jadi di tengahnya tuh nggak ada listrik, Nggak ada, beda. Jadi nggak ada repeater. Jadi dari OLT ke si customer itu 5-10 km. Jadi sinyalnya tetap akan bagus. Nah, artinya apa? Kualitas dari ini tidak tergantung kepada diskoneksi listrik tadi itu, gitu ya. Di situ perbedaan utama dari distribusinya ini. Jadi kita tidak ada repeater di tengah atau gimana, enggak. Langsung dari kita ke pelanggan. Jadi kalau kecuali ya pelanggannya listriknya rumahnya mati ya pasti mati juga gitu ya. Kira-kira gitu gambarannya Pak. Jadi memang di lain itu memang isu-isu yang sedikit lebih ke teknis, operation dan sebagainya. Ya kadang-kadang memang mungkin ada di backbone-nya ada yang mungkin kena cangkul, ada kena beko biasanya, atau ada kebakar kabelnya. Nah itu kan memang case yang, nah kami punya tim respon cepat jaringan itu yang memang kami sebar baik secara nasional ya Pak, bukan cuma di Serpong aja, tapi secara nasional untuk menangani gangguan-gangguan seperti itu. Jadi harapannya service level garansi kepada pelanggannya menjadi lebih baik, Pak. Kira-kira begitu. Itu saya kira kelanjutan dari jualan. Betul. Artinya, untuk kontinuitasnya kan di situ, Pak. Iya. Buat apa kita beli di awal bagus, kemudian after sale-nya nggak ada. Bukan nggak ada ya, kurang lah. Iya. Kemudian kalau begitu mendengar cerita Bapak, pembiayaan bisnis ini 60% atau berapa persen tuh infrastruktur, Pak? Jauh ke infrastruktur untuk membangun itu kabel. Iya, jadi memang untuk layanan fixed broadband FTTH ini ya, teknologi kan GPON ya, itu kan kita harus membangun klaster-klaster area gitu ya. Jadi di Jakarta ini misalnya kita bagi beberapa aja, karena itu kami punya banyak brands di Jakarta, kami punya di Kalimalang, punya ini, sekalian naruhin perangkat tadi itu sebetulnya. Jadi kita taruh kalau di sini ya di sini di lantai ini kebetulan kita juga punya POP. Atau kalau itu apartemen yang cukup besar kita taruh juga di situ di perangkatnya situ supaya distribusi di sananya bisa lebih lancar. Jadi memang investasinya itu per customer itu lumayan ya Pak ya, lumayan. Jadi Bapak hitung aja kalau kita bangun tahun ini kita bangun itu kurang lebih target kita tahun ini kurang lebih hampir sekitar 450.000 empas. Nah, capex kita itu kurang lebih sekitar $200 plus $50 lah kira-kira ya. Setiap customer. Jadi sebetulnya dikali aja itu. Jumlahnya itulah investasi yang kita lakukan. Lumayan besar ya Pak ya. Kebayang aja udah melihatnya besar gitu. Iya, jadi bukannya itulah sebabnya memang untuk pemain di bisnis fixed broadband nggak banyak. Tadi Bapak betul. Jadi mungkin kita ada sekitar 10-12 aja ya. 12-an lah yang bunyi. Yang kedengeran gitu ya. Yang lainnya enggak. Nah, dan mungkin perbedaan dengan ada beberapa operator lain juga kita tidak menyewakan ulang ke orang lain juga. Kami kan
mengelola jaringannya sendiri. Sendiri betul. Sedangkan mungkin ada beberapa operator lain menyewa lagi jaringannya ada memang operator yang open access gitu misalnya. Oke. Nah, kekuatan kami di situ. Jadi seluruhannya itu networknya punya PT Moratel. Iya, iya, iya. Iya. Terus kembali ke soal penjualan oksigen nih. Gimana nih Pak strateginya? Bisa dibocorkan sedikit? Karena saya melihat sebagai konsumen, wah ini pekerjaan sales ini berat banget nih. Karena tapi saya percaya oksigen punya strategi. Kira-kira bisa dibocorkan sedikit aja Pak? Baik Pak. Pada dasarnya kalau kami dalam strategi berjualan itu adalah kami yang pertama kami confidence dulu Pak. Confidence. Nah, apa confidence? Confidence bahwa oksigen ini bisa memberikan kualitas dan akses yang baik. Nah, kenapa kita confidence? Karena sebenarnya yang dinikmati oleh setiap user, ya user internet oksigen, itu benar-benar merasakan kabelnya Pak, logiknya. Kita Ya. itu dari rumah sampai Singapura langsung Pak. Ya, seperti Bapak Iya, sudah penjelasan saya tadi. Ya kan? Iya. Nah, itu yang kita confidence. Maka kalau Bapak katakan tadi, mungkin Pak John katakan 10 besar, betul Pak. Karena secara network, internet itu dibagi menjadi 2 kategorinya. Ada namanya backbone, ada namanya akses. Nah, kalau jalanan logikanya Pak, ada antar provinsi, antar kota Pak. Oh ya. Ya. Kira-kira detailnya seperti apa biar kita paham. Nah, kalau antar provinsi itu jalurnya kan ada jalur lewat utara, lewat selatan. Nah, dia cuma satu. Nah, kita tuh redundant Pak jalurnya. Artinya semakin banyak redundancy-nya, maka SLA-nya akan semakin tinggi. Ya, artinya service level agreement-nya diberikan ke pelanggan itu semakin tinggi. Jadi artinya katakan Pak John, apabila ada problem satu di kabel. Nah, karena problemnya di Indonesia ini kalau kita gelar jalur darat, ada aja Pak galian putus, ketabrak truk putus, ya kan, gitu. Karena nggak semua area itu tertib, tertata dengan rapi aturannya, gitu. Nah, confidence itulah yang membuat kami menjadikan kepada sebuah pelanggan, kepada calon customer bahwa satu yang kita jual adalah kualitas, bukan speed only Pak. Nah, jadi bayangkan posisinya Moratel tadi adalah selain dia sebagai pabrik, itu eceran juga Pak. Iya. Internetnya itu ngambil dari Singapura, kita bawa, tapi kita reseller juga Pak sampai ke pengguna langsung. Iya. Nah, di situ confidence-nya kami, nggak khawatir kekurangan supply. Kata Bapak, nanti kecepatannya turun. Betul. Tidak, Pak. Seperti iya. Gitu, Saya kira itu salah satu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Iya. Bahwa Anda tidak perlu khawatir ketika pelanggan membludak kemudian menjadi Mungkin saya tambahin juga dari sisi strateginya. Kebetulan Pak Yance ini menangani segmen yang SME tadi. SME. Ya, artinya SME itu kalau di dalam jaringan kita, dari sisi topologi jaringan kita, itu ada jalur yang selalu biasanya melewati namanya jalur feeder. Itu melewati kawan-kawan bisnis biasanya. Nah, setelah itu baru dia masuk ke jaringan distribusi yang ke rumah-rumah. Nah, karena itu untuk yang segmen ini tim Yance, Pak Yance yang garap. Kemudian untuk distribusi yang ke rumah-rumah, timnya Pak Wira dan Pak. Kita punya ada regional dan juga Jabodetabek dan Jawa. Ya, kita bagi-bagi Pak. Jadi pasukannya retail ini paling banyak memang. Sekarang ini hampir sekitar 500-an orang kurang lebih. Kalau tim Yance mungkin lebih kecil, tapi dia juga tersebar karena dia akan saling bekerja sama sebetulnya. Jadi ada sekitar 50-60 orang di timnya Pak Yance untuk yang menangani itu. Di samping itu kami juga punya tim telesales. Di sini kebetulan ya kami punya seperti Bapak udah lihat mungkin di atas tadi itu tim telesales tuh Pak. Saya tadi kaget, saya setiap saat lewat sini kelihatannya sepi-sepi baru aja. Tahu ya. Saya naik lantai 2-3 itu penuh orang. Luar biasa. Itu yang telesales yang menangani, merespons kalau ada calon customer yang nanya lewat digital marketing, lewat website, lewat Instagram, Facebook. Nah, itu larinya ke sini. Iya. Ya, kita punya 2 tim. Kalau komplain nanganinya di Graha, di Menteng. Oh, jadi yang menangani kalau ada Bapak komplain nih, oh nih kenapa nih putus atau minta di ini. Nah, itu di sana ada lagi timnya yang menangani. Jadi kami memang punya banyak tim Pak untuk yang menangani ini Pak. Kira-kira gitu. Jadi segmennya udah diatur dan masing-masing strateginya kalau bisa ada yang mereka melakukan mulai akuisisi customer dari ketika area itu dibangun selesai. Nah, mereka mulai kerja itu ada pre-marketingnya, pasangin banner semua segala macam itu.
sampai nanti closingnya. Baru kemudian juga digital marketing di follow up. Jadi kita strategi total football juga nih Pak. Kira-kira gitu gambar aja secara singkat. Saya coba ke Pak Wira. Ini terutama untuk komplain. Karena pengalaman ya untuk merek sebelah lah. Iya. Kita lagi asik kerja tiba-tiba nggak bisa kebuka gitu. Komplainnya ya, tapi lagi nunggu 2-3 hari baru ada. Nah, Oksigen ini gimana menyikapi itu? Oke, jadi gini Pak, pertama yang tadi saya terangkan sebelumnya itu, saya mau terangkan yang tadi Pak John bilang, memang kita ada walk-in center di sini buat customer handling juga. Ya, jadi standby itu adalah perwakilan cabang dari yang di Geraha tadi Pak John bilang. Jadi ada perwakilan dua orang di sini. Jadi bukan hanya di Geraha, tetap juga ada. Iya, Jadi ini bisa yang datang, on-site ya. Saya mau trouble langsung itu bisa datang. Nah, yang kedua ada juga customer service yang di nomor website. Nah, caranya handle-nya bagaimana? Biasanya Pak, saya belajar dari experience, orang itu akan lebih suka, apalagi kalau yang udah mayoritas umur-umurnya kira-kira 50 ke atas ya Pak. Dia lebih senang datang walk in, dia kasih tahu trouble-nya apa, dan dia mau cepet. Nah, itu kadang-kadang. Itu kuncinya Pak. Karena saya sebelum kita tebar jaringan di daerah Sumarekon ini, kita sudah ngobrol tuh Pak sama pengurus RW, kelemahannya apa, dan kepengennya seperti apa. Dan rata-rata mengatakan, saya pengen tahu dong kantornya ada apa enggak, supaya saya bisa langsung ketemu atau langsung bisa apabila ada trouble langsung bisa urus. Betul. Nah, itu masukan-masukan itu kita tampung Pak. Jadi Pak John dan tim sudah membuat rangkaian itu, makanya kita buat di sini. Jadi untuk ada trouble, yang kedua dia ada jalurnya kita di website. Jadi dia ada customer service. Dia kalau mau telepon langsung nggak mau datang pun kita ada alternatifnya. Mungkin dibantu Pak Wira. Berapa lama itu kalau ada komplain? Nah, SLA-nya kita itu H+2 Pak, maksimum. H+2 hari. Maksudnya gimana H+2? Jadi begitu Bapak telepon hari ini, kita lakukannya besok. Tapi kalau di bawah jam 10 pagi Bapak itu bisa same day service. Kalau di bawah jam 10 pagi. Kalau komplainnya di bawah jam 10, artinya possibility untuk dapatin layanan hari itu bisa kita langsung layani. Tapi kalau di atas jam 10 kan perlu di routing dulu timnya nih. Oh ini nanti ke sini. Nah, itu perlu besoknya. Jadi satu hari saya kira itu juga menarik untuk dijelaskan karena kadang-kadang jadi bumerang saya lihat. Artinya ternyata ada aturan-aturan yang harus dipahami. Sementara tadi konsumen kan nggak paham, pokoknya ini gimana caranya nih nyambung internetnya. Yang kedua juga teknisi kita pada saat dapat trouble atau pengaduan, dia ditelepon dulu Pak. Jadi si calon pelanggan yang ngadu ini dia bilang dia akan telepon, Pak bisa dibantu ada masalah apa. Kadang-kadang di guide by phone bisa selesai. Betul. Ya, jadi tidak perlu nunggu waktu. Soalnya banyak beberapa kali ternyata colokannya lepas. Padahal dia bilang, kok internet saya mati? Begitu saya, Bapak boleh cek Pak di belakang TV. Oh iya, maaf, colokannya mati. Dinyalain lagi, hidup lagi. Atau paling gampang, coba Bapak restart dulu deh. Itu paling gampang gitu, restart lagi aja dulu. Biasanya kan dia saya kira kan artinya mungkin bukan di restart, tapi kan respon yang penting. Iya, respon betul. yang penting. Iya. Karena kita ini sudah membayar gitu. Jadi kadang-kadang customer tidak paham juga, walaupun disuruh riset juga nggak paham. Ya, kita bantu secara remote biasanya. Kita bantu secara remote, jadi customer terima beres saja. Ya, betul Pak. Saya kira itu yang kunci juga. Tapi yang menarik juga ini saya mau minta satu persatu tentang apa yang Anda atau Bapak ini rasakan tantangan dalam melahirkan bisnis oksigen ini atau provider ini. Pak John dulu, seperti apa tantangannya yang Nah, tantangan tuh ada dua nih. Kalau secara garis besar, satu pembangunan, satu lagi penjualan. Pembangunan itu maksudnya infrastrukturnya itu. Iya, infrastruktur kan kita harus bangun juga, Pak. Harus bangun. Nah, sekarang itu pembangunan itu kan ini kan kebanyakan juga kan kita memang interaksi manusia ya. Artinya kan masalah perizinan misalnya, itu kan mesti lapor ke RT RW-nya. Ke lurahnya, ke PU. Sementara kita lagi PPKM, misalnya kayak gitu kan, itu kan paling sedikit memberikan hambatan nih dari si perizinan. Atau kadang-kadang, dia nggak mau ribet si customernya atau kawasan rumahnya. Dulu saya udah terlalu banyak nih tiangnya udah penuh nih, nggak ada tempat lagi. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Atau kadang-kadang mungkin komunitasnya sendiri nggak terlalu paham gitu ya, karena dia misalnya minta, saya tolong dibeliin ambulans dong.
atau dibangunin jalan. Nah, itu kan repot kita kayak gitu. Udah di luar. Udah kita Biar rusak. nah kayak gitu kan udah di luar budget kita Iya, juga ya. betul. Kalau sepanjang budgetnya kita ada ya kita berikan ke masyarakat sebagai kompensasi Sebagai sebetulnya. CSR lah ya. Ya, jadi yang kita rasakan sekarang ini yang jadi paling masalah itu masalah perizinan, Pak. Komunitas, RT RW, kemudian juga dengan yang PU misalnya dari pemerintah kota. Nah, pemerintah kota itu ternyata di setiap itu nggak sama kebijakannya. Di Medan misalnya, di Medan itu harus lewat perizinan OSS. Apa itu OSS? OS untuk Mantap terpercaya. ya untuk perizinan, aplikasi perizinan. Yang Satu pintu. Undang-Undang Cipta Karya kemarin kan semua pintu satu pintu. satu Oke, pintu. yes, Nah, itu kan yes. lewat aplikasi. Nah, sementara OSS-nya mungkin belum terlalu siap. Atau misalnya itu di Medan seperti itu. Kalau di Jakarta ada ducting, jadi ada daerah itu yang memang tidak bisa dibangun gitu. Jadi ada orang customer misalnya, oh saya minta kenapa sih nggak bisa dibangun? Ya itu karena ada kebijakan pemerintah provinsi Jakarta yang sedang menurunkan justru kabel-kabel ini ke ducting. Ada berapa itu? Di Bandung juga gitu, ya. Karena itu di Bandung kami mulai bangunnya bukan di kota tapi agak di selatan. Ya, kalau di Semarang kebetulan Moratel juga bangun ducting di sana dengan kita punya kerjasama dengan Semarang. Ya mau tidak mau kita nunggu proyek selesai dulu, kita bangun di pinggir juga. Jadi itulah kira-kira gitu di Pontianak misalnya, oh jalur utama nggak boleh sama sekali dibangun, ya kita juga harus pinggir juga. Jadi gitu, jadi kebijakan dari setiap pemerintah kota itu beda-beda. Ya, demikian juga kebijakan apalagi di komunitas macam-macam kan kebutuhan orang. Nah itu macam-macam. Minta ambulans ya. Minta jalan dibangun. Aduh. Kalau cuma sekedar misalnya RW minta akses internet, oh kita kasih nggak masalah itu kalau itu. Iya. Tapi Artinya memang bisnisnya di situ. Iya. Tapi kalau disuruh ngasih ambulan kan pusing kita. Tapi memang dalam pembangunan infrastruktur terutama di luar kompleks itu kan gantian menggali itu. Iya. Gantian menggali. Nah, ada anekdot kenapa katanya digali terus itu pinggir jalan? Karena nggak bisa memberi jawaban. Jawabannya adalah cincinnya wali kota hilang lagi. Tapi memungkinkan nggak misalnya ini demi keindahan kota ini agak di luar dikit dibangun bersama gitu ya, susah juga ya. Itu yang Moratel, Bapak harus tahu bahwa Moratel itu salah satu yang menggagas untuk dibangun bersama. Makanya kita kebetulan waktu itu kota Bandung itu saya ngurus agreement-nya sudah siap, tapi juga nggak bisa dilaksanakan sejak Pak Ridwan Kamil, Pak Odet kemarin sampai meninggal juga. Sekarang penggantinya masih prosesnya belum selesai. Nah, yang kita udah berjalan itu di Semarang, karena wali kotanya lebih progresif, kita lihat, dan suka sekali menata kota. Jadi kotanya di Semarang itu Bapak bisa perhatiin deh, di sana lebih rapi. Dan visinya wali kota itu pengen lebih rapi, bersih gitu ya. Sehingga program ducting ini mereka bikin tujuannya supaya nanti semua kabel operator turun gitu ya. Nanti jadi kan nggak perlu kelihatan tiang-tiang. Betul. Nah ini yang sedang didorong sebetulnya. Nah sejak itulah kelihatannya secara nasional ini mulai banyak inisiatif-inisiatif dari masing-masing wali kota untuk mulai melakukan itu. Nah tapi ya nggak sama tapi Pak. Jadi kita dinamikanya di situlah. Yang satu udah ini, padahal sebetulnya kita juga yang mendorong pertama. Bahkan mungkin bisa lebih murah ya kalau patungan membangun. Betul Pak, harusnya itu memang utilitas itu kan tugasnya pemerintah kota, bukan tugasnya kami. Gitu, betul, sebetulnya. Artinya dia pemilik kebijakan. Iya. Kalau seperti inilah kawasan Sumarekon misalnya, harusnya Sumarekonnya udah nyiapin dong, logikanya kan gitu. Supaya apa? Rapi. Supaya rapi. Jadi nggak sembarangan orang naruh tiang, naruh kabel, gitu. Nggak gali lagi gitu kan, itu kan harusnya nggak begitu. Beda dengan prediksinya oksigen Pak. Oksigen 2015 udah tiba-tiba hanya ukuran 2 tahun langsung meledak ini internet. Terus saya ke Pak Wira, ini yang Anda rasakan dalam bisnis seperti ini, tantangannya, suka dukanya seperti apa sih? Ya, jadi gini Pak, edukasi itu memang paling penting kepada customer. Kalau yang saya rasakan di Sumarekon ini memang kebetulan saya cukup berbangga dan appreciate sekali kepada warga Sumarekon. Mereka itu tidak hanya milih sekedar yang penting murah.
Nah itu paling penting. Kenapa saya bilang? Karena dari segi harga pun kita nggak mahal dan nggak murah, kompetitif, tapi kualitas yang bisa kita andalkan, Pak. Nah itu paling penting karena di sini tuh apalagi dengan ada work from home, Iya. anak-anak belajar yang Belajar, sudah iya. tidak sekolah tapi di rumah, itu penting sekali. Jadi untuk internet yang benar-benar speednya oke, dan yang mungkin saya mau tambahin, kita tidak ada yang namanya usage fair policy atau semacam FFP. kayak pembatasan. Biasanya kalau di tempat-tempat lain itu biasanya akhir bulan misalkan kita langganan 25 double bandwidth mega Iya. Mbps. Itu biasanya akhir bulan menjadi turun atau mungkin kadang-kadang slow gitu ya, Pak. Iya, iya. Nah, kita tuh nggak begitu. Iya, betul. Bapak langganan 25 sampai akhir bulan pun 25. Iya. Bahkan ada 25 double bandwidth 50. Kita lagi promonya seperti itu. Iya. Jadi Bapak sama Ibu pengemudi nggak usah khawatir. Misalkan saya kan anak saya ada 3 atau no problem. Karena yang 25 jadi 50 Tapi kan Oksigen ini kan bukan hanya internet kan? ada TV-nya. Ada TV juga. Ada, kita bundling, Pak. Banding Jadi dengan kita TV. kerjasama sama operator TV yang paling bagus. Jadi kami untuk kontennya punya dua layanan. Oke. Yes. Yang satu, sebenarnya produknya itu kan kita mulai dari stream. Stream. Itu untuk paket yang internet only. Kemudian kita punya paket Zoom. Zoom. Paket Zoom ini udah termasuk TV, Pak. Nah, TV Oh. channelnya original dari Oksigen, dari memang TV premium. Tapi di sana sudah ada misalnya Vision TV, ada beberapa news semua lengkap, Al Jazeera, semua itu iya. lengkap, DW itu ada Iya, semua. iya. Yang ketiga kalau mau yang premium yang misalnya HBO gitu, nah kita kerjasama dengan provider lain, kita menyediakan juga konten TV. Jadi pilihan masyarakat tuh banyak sebetulnya. Jadi tapi memang sekarang orang lebih pinter ya, artinya biasanya mereka sudah melengkapi ini sendiri. Bahkan bukan cuma 3 ini, Pak, kami juga ada namanya Quad Play. Nah produknya Quad Play itu Bapak banding ya. Dapat fix telepon di rumah, Oke. ya, dapat juga STB. nomor SIM card. SIM card, SIM card. maksudnya dari smartphone. Oh, SIM card. Jadi 4 layanan ini jalan sekaligus. Nah, jadi kalau nanti ada sesuatu di sini ya Bapak punya backup juga. Ini sudah termasuk di harga yang kita tawarkan. Jadi Quad Play. Iya. Dan saya pikir memang ini sangat menarik sekali. Karena Betul. kebetulan yang baru seperti ini baru kita nih kelihatannya kalau saya perhatikan. Iya. Iya. Iya, lengkap sekali. Iya. Jadi kalau tetangga sebelah Masih triple play, kita sudah quad play, Pak. Modem internet, TV, decoder, 3 adalah fix telepon rumah, pulsa, sama satu lagi SIM card yang tadi Pak Jun Bang. Jadi itu yang namanya quad play. Nah, sekarang ke Pak Yance, ini salah satu ujung tombak nih. Gimana Pak Yance, pengalaman selama ini? Nah, terus Pak, kalau pengalaman kami ya, kalau main di bisnis SME ini, Iya. tantangan nomor 1 adalah build trust, Pak. Ya. Karena kenapa? Kalau namanya perusahaan itu sekarang internet udah menjadi yang bagian sangat kritis, Pak. Artinya ketika mereka berani memutuskan pindah, berarti mempercayakan segala aktivitasnya, maupun pembayarannya, akses servernya, akses emailnya kepada kita. Ya kan? Nah, ini Pak yang menjadi tantangan awal di depan. Itu sebabnya tadi dibantu dengan promosi, dibantu dengan juga historical kita, ya kan, dibantu dengan apa namanya journey-nya dari Moratelindo sebelumnya kita punya backbone. Nah, itulah salah satu yang harus kita kedepankan. Ya kan? Kita bayangkan Pak, sekali mati, misalnya untuk logistik lah. Ketika mati, bagaimana mau import resi, Pak? Karena cabang-cabang itu mereka harus connect ke servernya yang di pusat. Betul. Nah, berapa kerugian dialami? Nah, nggak mudah tuh Pak. Ya kan? Nah, itu tantangan nomor 1. Yang kedua, mengedukasi. Ya, kembali ke seperti Pak Wira tadi bilang. Edukasi di bisnis sama di home agak sedikit berbeda Pak. Di semua bisnis itu adalah mereka masih sama prinsipnya, masih cari yang murah, masih banyak melihat memposisikan layanan rumah di paket tempat bisnis Pak. Ya kan, sehingga ekspektasinya tinggi. Tapi ada nggak pengaruhnya dengan pemberlakuan WFH terhadap pemakaian di kantor gitu? Nah,
Kebetulan kalau untuk di layanan small medium kami ini, small medium enterprise itu tidak yang gedung, Pak. Nah, gedung-gedung itu biasanya kena tuh Pak, pelaku PPKM. Ya kan, karyawannya dikurangi 50% boleh hadir, cuma 30%. Ya otomatis memang berkurang. Tapi memang banyak juga impact dari ini, kita bahkan menjadi sinergi di mana area-area yang tercover dengan oksigen, mereka menggunakan oksigen juga, Pak. Oke. Gitu. Nah, ya kan yang bisa kita lakukan jadi sebuah banding tersendiri pricing-nya, Pak. Gitu. Oke, ini menarik sekali percakapan. Saya sendiri tidak membayangkan oksigen selengkap itu. Seperti Pak John tadi ceritain bagaimana paketnya lebih banyak dibanding tetangga. Lalu kemudian Pak Wira soal menangani kalau ada komplain. Ngomong-ngomong, Bapak udah berlangganan oksigen belum? Kan mau masuk. Pokoknya gue langganan oksigen. Mantap. Saya karena ya saya wajib karena Yes. kenapa? Saya dapat uang dari situ, Pak. Dari internet. Ya. Sekarang gini, karena tadi kita udah banyak bicara tentang oksigen, sebagai penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan yang saya tidak sentuh tadi, silahkan dari Pak John dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan seputar bisnis oksigen ini dan kira-kira kedepannya seperti apa sebagai statement penutup, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang oksigen hadir di Serpong itu kan kita baru 2 tahun lah sebetulnya. 2 tahun masih baru di tahap awal. Iya. Sebetulnya banyak area di Serpong yang masih potensial kita masuki. Betul. Cuman seringkali seperti yang tadi saya sudah jelaskan, banyak sekali pemahaman dari masyarakat atau komunitas yang mungkin menganggap kita bisa memberikan semua yang itu, rasanya kita ingin sebenarnya meratakan distribusi jaringan internetnya di area Serpong, Tangerang gitu. Cuman memang beberapa kendala itu yang nyata tadi belum bisa. Betul. Nah, jadi kita mengharapkan ada kerjasama dengan komunitas baik di Tangerang Selatan ini, di Sumarekon maupun di kawasan di sini ada kawasan satu lagi apa namanya? Paramon gitu ya. Supaya kalau kami diberikan kesempatan untuk akses, kami akan memberikan layanan yang terbaik buat di masyarakat, sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bukan cuma oksigen tapi juga tentunya buat masyarakat di sini. Pak, betul. Jadi kami silahkan kalau ada yang ingin berhubungan dengan kami mungkin bisa menghubungi melalui layanan customer service kami juga bisa, supaya apapun yang kira-kira diharapkan. Sebetulnya seringkali kan mungkin masyarakatnya mau nih pasang oksigen, tapi leader-leadernya seringkali masih membatasi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang warga kan nurut-nurut aja ya Pak ya. Mereka minta tapi nggak bisa kita layanin, kasihan juga gitu. Jadi kita pengen sebetulnya layanannya lebih merata di wilayah Sumarekon dan Paramon dan juga kawasan Tangerang Selatan secara keseluruhan. Seharusnya ketika membangun hunian sudah include dengan infrastruktur internet seperti Iya, itu himbauan buat developer mungkin ya. Developer itu mungkin kita seringkali melihat developer itu nggak siap dengan infrastrukturnya. Karena mungkin saya kurang duit Pak, tapi mungkin mereka mengurangi biaya atau gimana, sehingga tidak menyediakan fasilitas utilitas yang sebetulnya perlu. Kan itu kan bisa buat listrik, gas, air, kemudian kabel telepon, internet, ya kan? Kalau ini bisa ada disiapin, ya tentunya layanan ke masyarakat atau komunitas di situnya kan lebih mudah jadinya sebetulnya. Kalau dari kebijakan pemerintah, apa yang Anda harapkan? Kalau dari pemerintah, kita juga sama Pak, sebetulnya berusaha memberikan gambaran bahwa sebetulnya kan pada akhirnya adalah kehadiran dari para penyedia jasa internet ataupun seperti kami, fixed broadband itu juga sangat tergantung pada kerjasama dan dukungan dari pemerintah. Ya, jadi artinya betul. Kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap penetrasi jaringan internet di kawasan tersebut. Memang kita paham pemerintah juga ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, tapi juga di sisi lain kan kebutuhan internet ini kebutuhan yang bukan nanti,
tapi kebutuhan yang sekarang. Sekarang. Gitu. Jadi kadang-kadang ada suatu sikap dari pemerintah yang cenderung mungkin beberapa kawasan itu ya menunda atau menerapkan suatu tarif yang relatif tinggi. Saya harus sampaikan juga bahwa pemerintah Tangerang Kota ini juga termasuk yang sulit karena biaya perizinannya juga tinggi, relatif tinggi. Itu mereka harus, saya harus bilang 60.000, 70.000 per meter. Kalau itu mahal sekali. Bapak bayangkan kami sudah harus berinvestasi untuk capital expenditure kami di jaringan, terus kami juga dikenain biaya right of way yang sedemikian tinggi misalnya, itu kan berat. Jadi sebenarnya juga harapan kedua adalah ya harusnya pemerintah mungkin bisa mulai juga mengalokasikan anggaran untuk improvement di jaringan atau utilitas kotanya. Jadi jangan, kalau dari perusahaan swasta seperti kami kan itu bukan tugas kami sebetulnya, ya artinya ini kan lebih ke pemerintah. Itu yang selalu menjadi persoalan besar di negeri ini. Iya. Mengundang investor siap, tapi kemudian habis modal untuk membangun infrastruktur. Iya. Nah, Ibarat investasi itu kan seperti ayam nih, kita taruh, kita tunggu bertelur, beranak. Ini kalau belum bertelur, pahanya sudah diambil gimana? itu dia masalahnya. Kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira Pas sekali. begitu. Ya, artinya kan begini, saya sepaham dengan Bapak. Artinya sekarang penyelenggara internet ini kan sudah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul. Ini real, Pak. Ya. Anak-anak belajar. Ya, ya. Iya. Kemudian satu sebelum terlewatkan, soal smart city. Ini Ya. Oksigen ini ada program apa di smart city ini? Smart City itu begini, sebenarnya Smart City itu tidak akan bisa jalan kalau pergelaran jaringan kami Tidak. seperti itu justru terhambat gitu ya. Kan syarat untuk bikin Smart City jaringannya harus ada. Bagaimana mungkin kita interkonektivitas dari sisi device-nya itu kan itu ya. Kami sebetulnya sudah melakukan research untuk layanan-layanan, kalau yang paling sederhana itu layanan smart home misalnya. Smart home itu sebetulnya tidak sulit gitu ya. Jadi kita berusaha supaya mengedukasi masyarakat supaya bisa melakukan sendiri gitu ya. Oke. Sebetulnya tidak sulit itu perangkat, tapi kalau itu menjadi suatu layanan di bundling, kasihan si pelanggannya karena dia harus dibebani biaya investasi yang tinggi ataupun biaya bulanan yang tinggi. Jadi biasanya kita udah mencoba bikin package sebetulnya, cuman nampaknya angka nilai ekonomisnya belum ketemu gitu ya. Jadi tapi kalau untuk secara persoalan kan tentunya segmen market macam-macam ya. Kalau yang mampu mungkin saya rasa bisa ya. Kalau saya sendiri di rumah misalnya itu saya udah pasangin semua gitu di rumah saya itu. Saya tinggal buka handphone, bukan matiin lampu, itu saya udah lakukan gitu. Jadi artinya maksud saya kalau masyarakatnya sendiri bisa melakukan, gunakanlah jaringan yang kita bangun ini untuk justru mengutilisasi smart home atau layanan smart city. Ya pemerintah kota sendiri beberapa kota memang sudah mulai mengimplementasikan, tapi kuncinya satu, infrastrukturnya jaringannya harus tergelar dulu. Iya, betul. Kira-kira gitu, sehingga banyak pilihan jadinya. Oke, Pak Wira. Ya, kalau saya mungkin tambahnya hanya tips, Pak. Jadi kan kadang kan saya orang jualan nih. Jadi tips kepada warga Sumarekon khususnya, Pak ya. Ya. Satu, pilihlah internet atau perusahaan yang kualitasnya baik. Dalam arti punya jaringan yang tadi saya bilang end to end-nya sampai ke rumah itu adalah satu perusahaan. Itu penting, Pak. Ada kualitas. Yang kedua, poinnya adalah cari kalau mau melakukan internet yang kantornya ada di dekat rumah Bapak. Itu udah poin kedua, Pak. Ya kan? Nah, yang ketiga saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu mau telepon juga kami ada nomor telepon yang bisa langsung, nggak usah aduh saya takut deh pandemik atau omikron ketemu dengan salesnya gitu ya, Pak ya. Bisa dengan nomor tekan 021 50 30 11 12. Kalau mau telepon saya ulangin 021 50 30 11 12. Nah, kalau mau WA juga bisa, Pak. Jadi Bapak hanya WA, teknisi kami datang untuk pasang. Segitu canggihnya, Pak. Nomor WA-nya cuma depannya aja beda. Kalau tadi nomor telepon 021 530 11 12, kalau nomor WhatsApp bisnis kami 0877 50 30 11 12. Luar biasa. Ini kalau Pak Wira udah menyebut nomor teleponnya
Artinya jaminan pasti terlayani Iya. dengan baik. Atau simpelnya Gimana? oksigen.id. 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 Iya, juga. website juga. Itu lebih gampang. Gampang diingat oksigen. Anda akan mati kalau nggak mengingat oksigen. Itu lebih mudah. Oke, Pak Yance, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Kalau saya kira tadi jawabannya sudah diakomodir Oke. oleh Pak John dan Pak Wira lah ya. Yang penting. Sebenarnya kami juga berharap mudah-mudahan kehadiran kami ini bisa diterima oleh warga Tepong, dan kami berharap kami juga bisa segera mensupport untuk layanan pelaku bisnis khususnya di wilayah Merapen Serpong ini dan sekitarnya ya dalam waktu singkat ini, Pak. Itu jadi tunggu aja, Pak. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sudah menyiapkan waktu khusus untuk iNews Serpong dalam podcast khusus ini. Iya. Dan kami berharap apa yang disampaikan ini bisa didengar oleh masyarakat bahwa memang oksigen lain dari yang lain. Nah, saya kira itu intinya, lain dari yang lain. Nah, apalagi oksigen ini salah satu masuk 10 besar ya, 10 besar. Bahkan tadi Pak John mengatakan bisa kira-kira dia masuk 5 besar sekarang. Iya. Artinya sebuah pertumbuhan yang luar biasa dengan usia yang masih sangat muda. Artinya apa? Itu ada trust di situ. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya percaya bahwa oksigen ini selalu mengembangkan inovasi yang ini terlihat dari paket-paket yang ditawarkan. Kalau orang lain baru 3, dia sudah 4. Jadi rupanya manajemen oksigen ini sangat percaya bahwa entitas bisnis itu berkembang tidaknya tergantung pada inovasi. Saya kira cukup sekian, dan sekali lagi terima kasih kepada tim Oksigen. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih.